pertama dia ada unsur penipuan, tidak memberikan informasi yang jelas bahwa produk itu sudah expired sertifikasi halalnya. Yang paling bertanggung jawab dalam hal ini siapa? Ya, untuk memastikan bahwa kandungannya karena yang mengeluarkan sertifikasi halal itu adalah LP POM UI, ya mestinya LP POM UI. Undang ini karena hak pangan itu kan hak warga negara, ya. Jadi negara harus melindungi dengan payung hukum. Secara ekstrim itu YLKI misalnya lebih melihat bahwa yang untuk membedakan yang halal tidak itu logo yang sebaliknya. Kalau itu tidak halal ya kasih logo kepala babi. Industri pangan sudah demikian berkembang teknologinya, ilmu pengetahuannya, justru masalah kehalalan itu menjadi rimba raya yang tidak jelas begitu. You are what you eat. Siapa diri Anda tergantung apa yang Anda makan. Bagi umat Islam, jika seorang Muslim mengkonsumsi makanan yang sehat dan halal, ia bukan saja telah dianggap menjalankan perintah agama, tetapi lebih jauh lagi, makanan yang sehat dan halal adalah sumber utama pembentuk akhlak Muslim yang baik, dan akhlak yang baik akan menghasilkan berbagai tindakan yang baik pula. Isu makanan halal kini merebak kembali menyusul ditemukannya bakso yang dicampur daging babi dan dijual ke masyarakat oleh seorang penjual bakso di Jakarta Selatan. Kehebohan dimulai dari temuan bakso yang dicampur daging babi itu memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Segera saja muncul pertanyaan besar, mengapa pelanggaran ini bisa terjadi? Bukankah label halal MUI telah menjadi sebuah standar konsumsi produk halal bagi umat Islam? Kemungkinan ada keteledoran MUI dalam mengawasi penyalahgunaan label halal. Misalnya label itu sudah kadaluarsa. Atau lebih jauh lagi, MUI lemah dalam pengawasan terhadap keaslian label halal. Berbagai pertanyaan ini penting untuk menguji apakah ada jaminan terhadap labelisasi halal MUI, atau jangan-jangan label halal palsu sebenarnya banyak beredar dalam masyarakat kita pada saat ini. Jika terbukti label halal yang ditemukan pada penjual bakso bercampur daging babi itu berasal dari MUI, maka MUI harus ikut bertanggung jawab. Sebaliknya, jika label halal itu palsu, maka penjual bakso harus bertanggung jawab. Bagaimanapun, soal label halal ini sangat penting bagi seorang Muslim, baik sebagai konsumen maupun sebagai warga negara, karena hak untuk bisa mengkonsumsi makanan yang baik dan halal dijamin oleh negara. Jangan lupa, mereka yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen seperti dalam kasus bakso bercampur babi akan menerima sanksi hukuman penjara 5 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Halal food atau mengkonsumsi makanan halal telah diperkenalkan di berbagai negara seiring menguatnya tuntutan berbagai komunitas Muslim untuk bisa mengkonsumsi makanan halal menurut panduan Islam. Bahkan tidak jarang halal food menjadi penanda baru atau identitas baru yang dikaitkan dengan gaya hidup modern sekaligus Islami. Di Indonesia, harapan masyarakat akan tersedianya makanan halal sangat tinggi hingga akhirnya pada tahun 1989 dibentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LP POM MUI. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia menjadi ujung tombak dalam proses pemberian sertifikasi halal. Keberadaan MUI sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi halal juga didukung Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi apakah kewenangan dalam pemberian sertifikasi halal ini mampu menjawab meningkatnya keinginan masyarakat Islam di Indonesia akan jaminan tersedianya produk halal? Jawabannya tentu tidak mudah karena menuntut persyaratan yang tidak ringan. Di antaranya adalah perlunya MUI memiliki tenaga peneliti profesional yang bekerja baik di MUI Pusat maupun MUI di 33 provinsi di Indonesia. Tersedianya laboratorium dengan dukungan teknologi canggih juga sangat diperlukan MUI, terutama untuk bisa menjamin kadar halal pada setiap produk makanan yang diajukan ke MUI untuk memperoleh sertifikasi halal. Sekarang pertanyaannya, apakah MUI sudah memiliki kemampuan dan kesiapan dalam pemberian sertifikasi halal? Jika kesiapan MUI belum memadai, lantas bagaimana jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan MUI?
Kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LP POM MUI. Pemirsa, sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LP POM MUI. Berikut adalah flowchart atau proses pemberian sertifikasi halal. Tahap pertama adalah pendaftaran. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi dapat melakukan pendaftaran secara offline atau online. Dan tahap kedua, pembiayaan sertifikasi. Pembiayaan sertifikasi halal dilakukan berdasarkan akad atau kesepakatan dan ditransfer melalui rekening LP POM MUI. Tahap ketiga, pemeriksaan kecukupan dokumen. Pemeriksaan kecukupan dokumen dilakukan terhadap formulir pendaftaran beserta seluruh dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan. Tahap keempat, pelaksanaan audit. Audit dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang auditor. Pada saat audit tengah dilakukan, proses produksi produk yang disertifikasi harus sedang berlangsung. Selain itu juga dilakukan audit implementasi sistem jaminan halal atau SAH. Tahap kelima, evaluasi pasca audit. Evaluasi hasil audit dilakukan melalui forum, rapat auditor, dan rapat komisi fatwa. Jika produk sudah dinyatakan halal, maka akan diterbitkan sertifikat halalnya. Jika rapat komisi fatwa memutuskan masih terdapat kekurangan persyaratan, status halal produk belum dapat diputuskan. Tahap keenam, analisis laboratorium. Sebagai bagian dari proses sertifikasi halal, LP POM MUI melakukan pengujian kandungan babi, lalu turunannya terhadap produk daging dan olahannya, dan produk tertentu dengan kategori beresiko yang dinilai perlu, serta pengujian kandungan alkohol terhadap produk tertentu yang dinilai perlu. Belakangan ini berita tentang merebaknya bakso oplosan daging celeng atau babi hutan ramai diperbincangkan masyarakat. Imbas dari pemberitaan ini, sebagian masyarakat, terutama umat muslim, menjadi lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi bakso. Yang merebak isu nih, bakso dicampur sama daging babi hutan. Mbak sendiri sekarang mengurangi atau ada kekhawatiran? Mengurangi lah, khawatir. Soalnya kan takut dagingnya daging babi hutan ya katanya, jadi takut nggak berani lagi. Salah satu pihak yang menjadi sorotan adalah MUI. Lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi halal pada makanan dan obat-obatan ini dinilai lemah dalam mengontrol dan menjamin produk yang telah disertifikasi halal memang benar-benar halal. Namun hal ini dibantah oleh MUI. Ada banyak hal, karena di sini ya, pertama memang sifat permisivisme masyarakat Indonesia. Ya, nah ini kan daging bakso yang jualnya juga orang Islam, yang jualnya Pak Haji, ya sudahlah halal gitu kan, kira-kira begitu. Itu merebak, sehingga bisa dikatakan tanpa sertifikat halal saja bakso tetap laku. Sebenarnya akar masalah dari bakso sapi oplosan terbilang cukup kompleks. Salah satu pemicunya adalah tingginya harga daging sapi. Hal ini terungkap setelah pihak Asosiasi Penjual Mie dan Bakso menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mengadukan keluh kesahnya. Sejak pemerintah memberlakukan swasembada daging sapi pada Lebaran lalu, harga sapi melonjak tinggi. Selain itu, pemerintah juga masih lemah dalam mengontrol peredaran daging babi hutan. Babi hutan yang banyak diburu di Jambi dan Bengkulu sebenarnya dikirim ke Pulau Jawa untuk pangan hewan di kebun binatang. Namun sayangnya di tengah mahalnya harga daging sapi, pihak-pihak yang tak bertanggung jawab melihat celah menggunakan daging babi hutan sebagai campuran untuk memproduksi bakso daging sapi. Karena daging melambung tinggi harganya ya, jadi dia mungkin ini perkiraan saya sendiri, mungkin dia kalau pakai daging sapi dia nggak keuber keuntungannya, kayaknya begitu. Makanya dia nekat kayak begitu tuh, nggak memikirkan kerugian orang banyak. Sementara itu, besar harapan dari pedagang bakso agar pemerintah menurunkan harga daging sapi. Karena imbas dari tingginya harga sapi, mereka harus memutar otak agar tak merugi. Tentu sangat tidak nyaman bagi konsumen, terutama umat muslim di Indonesia, jika setiap mereka ingin memakan bakso harus memastikan apakah ini bakso halal atau haram. Pemerintah harus bertindak tegas dan menciptakan mekanisme yang tepat, sehingga apa yang tersedia di masyarakat dapat terjamin kehalalannya. Dari Jakarta, Asri Malawati, Ridwan Metro TV.
memang sertifikasi wajib halal atau ini? sukarela itu karena hak pangan itu kan hak warga negara. Yang pertama dia ada unsur penipuan, produk itu sudah expired sertifikasi halalnya. Yang paling bertanggung jawab dalam hal ini siapa? Ya, Untuk mestinya, memastikan bahwa kandungannya karena memang yang sesuai mengeluarkan dengan... sertifikasi halal itu adalah LPPOM UI, ya mestinya LPPOM UI. Tapi ketika dia sudah melanggar segala macam, sudah urusannya sudah polisi. Untuk memastikan mengenai adanya informasi bakso oplosan yang ternyata telah mendapatkan sertifikasi halal, terbukti ternyata bahan kandungannya tidak halal. Itu seperti apa duduk perkaranya? Iya, terhadap produk ini memang betul sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI Banten. Hanya saja sertifikasi halalnya itu sudah expired sebetulnya. Dan biasanya sebelum expired, 6 bulan sebelum expired itu kita sudah melakukan pemberitahuan bahwa masa sertifikasi halal Anda sudah berakhir gitu. Sertifikasi halal ini kita batasi 2 tahun karena memang kemampuan kita mengawal kehalalan ini dengan sistem jaminan halal yang kita bangun itu memang 2 tahun estimasi kita. Kalau tidak terbatas, wah itu malah justru lebih berbahaya. Tadi Anda mengatakan bahwa sudah ada surat gitu yang dikirimkan kepada produsen yang bersangkutan, tapi tidak ditindaklanjuti. 6 bulan sebelum itu sudah dikirimkan. Sebelum sertifikat halal itu berakhir. Oke, tapi pada kenyataannya produk itu beredar masih dengan labelisasi halal atau sertifikasi halal. Ada informasi yang sampai kepada kita bahwa perusahaannya itu datang dan ingin memperpanjang, tetapi atas temuan produk yang oplosan tadi, informasi yang kita dapat dari perusahaan katanya itu tidak ada batch number-nya, tidak ada batch number dan kode number produksi perusahaan gitu. Yang artinya? Nah, kita tidak tahu apa, yang penting kita minta penjelasan yang lebih valid tentang masalah ini gitu. Dan mengapa kami menanyakan ini? Karena ini menjadi penting tentunya. Ini kan adalah standar bagi konsumen yang tentunya berharap bahwa apa yang mereka konsumsi ketika mendapat sertifikasi halal memang adalah produk yang halal. Tapi ketika ternyata terbukti dalam pengawasannya ternyata longgar, bagaimana kemudian jaminannya pertama, ke depan dia sudah bahwa expired. Kalau sudah expired kan berarti sudah di luar otoritas kita gitu. Jadi ini kesalahannya adalah kalau dalam undang-undang konsumen, pertama dia ada unsur penipuan, tidak memberikan informasi yang jelas bahwa produk itu sudah expired sertifikasi halalnya, tapi dia masih menggunakan logo halal Majelis Ulama Indonesia. sanksinya sampai dengan sejauh mana? Kita punya dua sanksi. Sanksi pertama berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pangan, itu kan 5 tahun atau 2 miliar kalau saya tidak salah itu. Atau sanksi masyarakat atas produk tersebut. Ada beberapa kasus di mana ketika diketahui mereknya apa gitu kan, itu kan mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Jadi begitu. menjadi penting bagi konsumen, Pak Tulus? Di undang-undang konsumen maupun undang-undang pangan itu kan masih voluntary. Jadi kalau produk itu tidak mendeklarasikan halal dan tidak mengantongi sertifikat halal, memang itu tidak diwajibkan oleh undang-undang. Tapi kalau dia sudah mendeklar mengatakan bahwa itu halal, maka dia wajib mengikuti proses halal sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Artinya kalau dia melanggar, itu sanksinya bukan hanya perdata, bukan hanya administratif, tapi juga pidana. Memang ada masa berlakunya, mungkin berapa tadi 2 tahun. Tapi masalahnya memang selama 2 tahun itu menurut saya memang idealnya ada inspeksi mendadak. Sehingga proses halal itu betul-betul dipatuhi. Jangan hanya kemudian sudah beli sertifikasi halal, sudah disahkan, tapi kemudian selama proses itu tidak ada yang mengawasi sama sekali. Ini juga berbahaya. Tidak hanya sekedar surat menyurat mengatakan gitu ya bahwa expiry date-nya pengawasan ada sidak lah bahasanya, sehingga proses produksinya betul-betul halal selama dia masih mengantongi sertifikat halal selama 2 tahun itu. Yang paling bertanggung jawab dalam hal ini siapa? Ya, untuk memastikan bahwa kandungannya karena memang yang sesuai mengeluarkan dengan sertifikasi halal itu adalah LPPOM UI, ya mestinya LPPOM UI. Tapi ketika dia sudah melanggar segala macam, urusannya sudah polisi. Beralih ke Pak Nasir, kalau begitu pendapatnya seperti apa? Apakah perlu diwajibkan semua produsen kemudian mendaftarkan produknya untuk mendapatkan jadi sertifikasi memang wajib halal atau ini? sukarela itu masih dalam pembahasan ya di rancangan undang-undang jaminan produk halal antara pemerintah dengan DPR. Kenapa memang dibutuhkan undang-undang ini? Karena hak pangan itu kan hak warga negara ya. Jadi negara harus melindungi dengan payung hukum. Selama ini aturan yang mendasari itu adalah peraturan Menteri Agama yang kami nilai itu tentu sangat lemah ya basic hukumnya. Nah karenanya kita ingin angkat dalam satu bentuk undang-undang sehingga kemudian ada kepastian
kenyamanan, keselamatan, ya, orang yang mengkonsumsi makanan, ya, kesehatannya, kualitasnya, terutama bagi umat Islam, itu adalah kehalalannya. Nah, itu kenapa kemudian nama undang-undang ini adalah jaminan produk halal. Soal mekanisme pemberian sertifikasi halal ini seperti apa begitu ya? Karena sertifikasi, labelisasi ternyata sesuatu dua konsep yang sangat berbeda ya. Saya ingin memperlihatkan ada dua logo ini, mana sebenarnya yang tepat yang tepat. Kalau logo halal saja ini tidak jelas halalnya dari mana gitu. Tapi yang tepat adalah halal dengan logo ada Majelis Ulama Indonesia dan di bawahnya itu ada nomor registernya sebetulnya. Kita ini menjadi lembaga sertifikasi halal yang paling dipercaya di dunia, sampai ada perusahaan-perusahaan Cina yang ingin ekspor ke Timur Tengah justru minta sertifikat halalnya ke Indonesia. Itu tingkat kredibilitas kita, yang kehalalan kita yang lebih diakui di tingkat dunia. Kita menjadi presiden WHFC misalnya. Nah, jadi produk dari negara lain gitu yang telah mendapatkan label halal itu belum diakui kehalalannya, harus mendapatkan sertifikasi ulang dari MUI. Karena kita punya standarisasi halal tersendiri, begitu. Bedanya Tapi apa, memang ada lembaga-lembaga sertifikasi halal dari luar negeri yang sudah kita akui sesuai dengan standar kita. Nah, kalau memang lembaga-lembaga sertifikasi halal tersebut sudah kita akui dan sesuai dengan standar kita, maka itu ke Indonesia itu sudah bisa kita terima begitu. Pembahasan rancang undang-undang ini ada keinginan dari DPR untuk membentuk satu badan nasional menjamin produk itu halal, ya. Nah, tapi nanti badan itu juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Oke, jadi ya, jaminan itu akan diberikan oleh badan ini yang nanti akan dibentuk melalui undang-undang ini. Ya, saya ingin sampaikan bahwa badan ini juga nanti akan mengatur kebijakan anggarannya, kemudian sertifikasinya, bahkan juga sosialisasinya, bahkan juga pengawasan kesadaran. Selama ini kan tidak. Coba kejadian ini. Ya, kejadian ini kan karena tidak ada pengawasan. Jadi peranan dari MUI nantinya ke depan yang diatur dalam undang-undang ini seperti apa? Nah, memang kemarin ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan dengan pemerintah, antara DPR dengan pemerintah, bahwa tetap bahwa MUI itu dilibatkan dari awal produksi sampai kemudian labelisasi halal itu, ya, bahkan juga memberikan rekomendasi sertifikat. Tapi memang itu belum berarti nanti tidak terbentuk badan tadi itu. Nah, badan yang saya sebut tadi itu. Nah, jadi meskipun tadi ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah terkait peran MUI, itu perannya, ya. Nah, bisa saja peran MUI itu nanti kemudian masuk di dalam badan tersebut. Secara ekstrim itu YLKI misalnya lebih melihat bahwa yang untuk membedakan yang halal tidak itu logo yang sebaliknya. Kalau itu tidak halal ya kasih logo kepala babi. Jadi makanya kan nanti dalam RUU ini kita akan memperhatikan dan membedakan mana ranah pemerintah dan juga mana ranah syariah. Jadi kalau misalnya MUI nanti dia memberikan fatwa, menjamin bahwa produk itu halal. Berapa biaya yang dikeluarkan setiap pelaku usaha ketika mereka ingin mendapatkan sertifikasi halal? Sangat murah. Prosesnya itu kan kita sertifikasi halal pertama. Nah, setelah 2 tahun itu kan kita evaluasi apakah sistemnya itu berjalan baik. Nanti kita berikan kelas dia, apakah kelas C atau kelas B, kelas A gitu kan. Semakin dia teruji itu, ya, nanti prosesnya malah makin murah begitu. Artinya tidak diperlakukan sama dengan perusahaan yang baru pertama kali mendaftar dan belum punya sistem, dengan perusahaan yang sudah SOP dan sistem jaminan halalnya berjalan dengan strict dan baik. Persoalan berapa biayanya, Pak? Biasanya rata-rata antara berapa sampai dengan berapa? Saya tidak tahu persis, yang saya tahu. Tapi tidak ada standar begitu berapa? Ada standarnya. Tapi kalau ditanya berapa, mesti ke LPPOM ya, karena ini kan sebagai dia. Tapi bagi sebuah industri yang sekarang sudah 23 tahun berjalan, itu kan tidak ada pengaruh pada harga makanan dan pangan. Sekitar 500 sampai 5 juta yang saya pernah baca. Iya, saya juga membacanya seperti itu, tapi saya mengharapkan jawabannya dari Pak Amin tadi 500 sampai dengan 5 juta. 5 juta itu dari lembaga yang induk company besar, tapi yang 500.000 atau kurang dari itu untuk komunitas. Padahal proses auditnya sama persis, bukan? Betul. Jadi apa yang membedakan mengapa 500? Jadi karena dari skala usahanya saja begitu yang membedakan berapa yang harus dibayar? Iya, skala usahanya membedakan berapa yang harus dibayar. Dan kenapa ada perbedaan itu? Nanti kita juga memberikan fee kepada audit transport pada auditor. Kalau misalnya
auditornya itu kan dari Bogor, kemudian dipanggil ke Medan. Nah itu kan perlu ongkos pesawat dan segala macam, akomodasi yang ditanggung oleh produsennya, si pelaku usahanya, bukan. Jadi tidak ada sangkut pautnya gitu ya dengan itu logis, karena yang dikutip. Artinya ketika produsen itu mengeluarkan biaya, itu tidak pure biaya auditornya saja, misalnya 5 juta, itu ditambah dengan biaya akomodasi pesawat dan segala macam masih ditanggung oleh produsen. Artinya itu ya akhirnya tinggi juga. Kalau 5 juta itu larinya kemana begitu ya? Ya mestinya ke situ mestinya. Tapi kemana? Gini, bukan ke LP POM saya kira ya. Ke LP POM? Ya, tapi yang ingin saya tandaskan adalah bahwa dengan keberadaan LP POM itu kan, apalagi kalau nanti diwajibkan, itu kan aksesnya sangat terbatas. Kan ribuan, jutaan UKM segala macam, apakah itu bisa gitu loh. Sehingga memang di satu sisi memang menjadi persoalan akses dan itu menjadi biaya bagi pelaku usaha dan juga ujungnya bagi konsumen dengan kenaikan harga. Tapi di sisi lain juga jangan sampai nanti, walaupun mungkin itu sudah ditolak, ada labelisasi halal. Kalau sampai nanti sertifikasi dan kemudian labelisasi halal di produk, ini yang harus kita tolak rame-rame, karena ujungnya adalah ini soal halal atau mencari uang di balik labelisasi itu. Makanya kan nanti dalam RUU ini kita akan memperhatikan dan membedakan mana ranah pemerintah dan juga mana ranah syariah gitu loh ya. Nah ini penting. Jadi kalau misalnya MUI nanti dia memberikan fatwa, ya memberikan fatwa, kemudian juga menjamin bahwa produk itu halal. Ya, bahwa kemudian BP POM memberikan label, nah itu kan ranah pemerintah. Ya kan, artinya dia nanti masukan atau uang atau dana yang diterima dari label itu misalnya, itu kan bahagian dari penerimaan negara, bukan pajak. Bagi konsumen sendiri gitu, artinya ketika misalnya kita melihat ini begitu ya, bagaimana membedakan mana yang daging sapi, mana yang bukan begitu. Pak Tulus. Secara ekstrim itu YLKI misalnya lebih melihat bahwa yang untuk membedakan yang halal tidak itu logo yang sebaliknya. Kalau itu tidak halal ya kasih logo kepala babi. Itu lebih simpel. Itu lebih simpel daripada itu tidak bisa seperti itu, Pak. Tidak bisa seperti itu. Justru karena sekarang industri pangan sudah demikian berkembang teknologinya, ilmu pengetahuannya, justru masalah kehalalan itu menjadi rimba raya yang tidak jelas begitu. Bagaimana bisa membedakan daging itu daging yang sapi atau babi kalau dia sudah jadi abon, kornet, nugget? Karena daging apa saja itu sudah bisa dikelola dalam bentuk produk akhir kornet babi dengan aroma, rasa, rupa, warna yang dengan teknologi sama dengan daging yang haram begitu. Ada praktek di negara lain begitu yang maksudnya gini, ketika ada logo kepala babi itu bukan berarti kemudian itu pure daging babi, artinya physically babi, tapi seluruh komponen dan turunannya itu bisa dikasih logo semacam itu. Yang hanya menyimbolkan saja begitu ya. Pasti tidak. Ada produsen mau membuat logo babi di dalam kemasannya. Ya seperti kalau kita ke restoran itu begitu ya. Ini artinya kan mana yang lebih simpel lah. Kalau kita bicara dari sudut konsumen begitu ya, artinya mana yang lebih simpel buat mereka begitu kan Pak Tulus, ya, seperti itu kan? Sudut konsumen dan sudut tadi klaimnya sudut pelaku usaha. Sudut pelaku usaha ya, juga di sini dipertimbangkan. Kalau sudut konsumen gitu lebih informatif seperti itu kan. Oh ini ada, kalau saya di luar negeri kan misalnya di Singapura yang terdekat yang lebih jauh lebih juga bagus penataannya. Kalau tidak sederhana itu juga. Tidak sederhana itu juga. Karena begini, ya persoalannya bukan hanya dagingnya, tapi bahan penolong, bahan baku. Yang itu kalau pelacakannya itu bisa dari halal. Contoh ya, misalnya adalah flavor gitu ya, atau misalnya gelatin gitu kan. Ini bahan baku es krim, permen dan sebagainya itu bisa berbahan baku gelatin. Gelatin itu dari tulang, tulangnya tulang apa begitu. Itu sudah itu flavor. Flavor itu adalah cita rasa yang direkayasa tanpa memerlukan bahan baku asli. Nah, cita rasa yang direkayasa ini bisa kimiawi sintetik, bisa pakai hewani. Hewani ini bisa pakai. Jadi kalau tulang itu atau kulit atau bulu sekalipun sekarang dengan teknologi pangan itu bisa diolah menjadi bahan baku makanan yang lain yang sudah berubah wujud itu. Tapi dia unsurnya dari hewan yang haram begitu. Ya, jadi tidak sesederhana. Jadi semuanya bisa direkayasa. Jadi memang harus ada jaminan begitu kan? Harus ada jaminan halal. Justru dengan adanya jaminan halal untuk mengatakan bahwa ini yang dijamin halal, kalau yang ini tidak dijamin halal. Dan secara psikologi juga akan memberikan ketenangan gitu. Ketenangan. Ya, kita pribadi misalnya, pengalaman pribadi ketika misalnya memberi satu produk ada bacaan halalnya,
ya kita nggak mau tahu apakah halal. Yang penting ada halal kita konsumsi gitu loh. Sebenarnya kalau melihat peran LP POM saat ini itu kan di satu sisi ada LP POM yang secara fisik meneliti, kemudian ada fungsi-fungsi keulamaan dengan setelah diteliti kemudian dikeluarkanlah fatwa. Nah, saya nggak tahu apakah nanti yang dipisahkan itu atau yang diperankan itu peran-peran keulamaan saja, atau yang bisa didesentralisasi adalah peran-peran LP POM UI yang bisa diambil oleh kelompok lain gitu loh. Karena kalau mengandalkan LP POM jelas itu tidak mungkin bisa memenuhi akses yang negara ini negara kepulauan yang sangat beragam. Apalagi kalau diwajibkan ke depannya ya, gitu ya. Kalau diwajibkan itu persoalannya. Kalau sekarang kan masih pilihan, itu tidak terlalu ini, tapi kalau wajib beradaan LP POM yang masih terbatas itu menjadi kendala besar. Ya, makanya kan kita seperti saya katakan tadi itu ada masa transisi. Kalaupun nanti kemudian mandatori, itu pun kalau disepakati ya, itu tentu ada masa penyesuaian. Tapi tadi kita sepakat bahwa kita harus pisahkan antara regulator dan operator, dan mereka tidak boleh tumpang tindih. Bahkan dalam menetapkan fatwa juga tidak boleh ada intervensi, apalagi dari pemerintah misalnya. Benar-benar harus independen. Nah, itu yang harus dijaga. Justru dengan adanya jaminan halal ini, dengan adanya sertifikasi halal ini, pelaku usaha semakin luas untuk melakukan ekspansi usahanya begitu. Ya, karena apa? Karena ekspektasi konsumen menjadi semakin besar begitu. Kalau tidak ada labelisasi halal, justru malah iya betul. Masyarakat konsumen bertanya. Itu yang ya, pertama. saya sepakat, karena kalau saya baca data dari LP POM kan memang dengan adanya era globalisasi, itu tadi pengusaha-pengusaha Cina yang masuk ke kita itu memang berbondong-bondong melihat berbondong-bondong sertifikasi halal. Tapi mengapa? Karena mereka datang dari Cina yang notabene bukan muslim misalnya kan, karena asumsinya betul ini dari Cina haram. Sehingga ketika orang Cina ingin bisnis di Indonesia, ini potensi bisnis, dia harus halal. Tapi kalau pelaku usaha Indonesia yang notabene sudah muslim, kemudian apakah masih harus mendua kali misalnya kan seperti itu. Nah itu kan menjadi tidak perlu diwajibkan. Ya, asumsinya bahwa mereka pasti akan memastikan bahwa itu adalah justru produk halal. tidak seperti itu, Pak. Seperti saya katakan tadi, dunia halal, dunia pangan itu sekarang rimba raya begitu. Ya, kalau pelaku pedagang bakso dia pakai vetsin, bagaimana dia memastikan bahwa vetsinnya itu halal? Dia pakai kecap, bagaimana dia kecapnya dipastikan halal, baksonya halal dan lain sebagainya. Makanya tadi ada kecenderungan penyesuaian selama 5 tahun. Ya, meskipun sampai saat ini pemerintah masih bersikukuh bahwa voluntary ya. Nah, kita tidak tahu di pemerintah seperti apa pendapat mereka, karena ini kan antar kementerian ya, bukan hanya Kementerian Agama tapi ada kementerian-kementerian lain ya terkait dengan masalah ini. Tapi mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh Pak Tulus tadi nanti kan yang relatif lebih gampang mendeteksi itu kan makanan-makanan pabrikan. Ya, kalau yang non pabrikan termasuk bakso yang di pasar-pasar itu kan itu non pabrikan yang sebenarnya sangat sulit mendeteksi apakah dia halal atau tidak. Yang bisa diberikan sertifikasi halal kan pedagang-pedagang bakso yang sudah relatif besar ya, yang sudah mengantongi sertifikat. Nah itu kan nanti kalau misalnya dimandatorikan, itu juga yang menjadi persoalan besar apakah berlaku umum misalnya untuk semua pelaku usaha yang pabrikan dan non pabrikan. Karena selama ini Badan POM misalnya itu dia hanya bisa mengawasi yang pabrikan saja, yang non pabrikan dia tidak bisa, dia angkat tangan dan memang tupoksinya tidak di situ. Kita harus mengembangkan industri strategis. Dalam pemutaran perdana film Habibie dan Ainun dihadiri sejumlah pejabat teras nasional. Kamu sendiri, gimana kamu ngepimpin tubuh 200 juta orang? Pemirsa, seperti biasa di akhir pertemuan kita akan kami sajikan pilihan sejumlah berita yang hangat sepekan ini. Rangkuman berita ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam episode To The Point minggu ini. Saya Kania Sutisnawinata, sampai jumpa. Gelengkan kepala dan katakan tidak. Tidak. Abaikan rayuannya dan katakan tidak. Tidak. Tutup telinga dan katakan tidak. Tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi.
Slogan katakan tidak pada korupsi pernah digunakan Partai Demokrat dalam kampanye Pilpres tahun 2009. Namun belakangan sejumlah kader Partai Demokrat justru dililit kasus korupsi. Bahkan dua petinggi Partai Demokrat yang tampil dalam iklan katakan tidak pada korupsi, yaitu Andi Alfian Malarangeng dan Angelina Sondah, kini menjadi tersangka kasus Hambalang dan terdakwa kasus Wisma Atlet dan sumbangan universitas. Angelina Sondah terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Angie dipecat dari jabatan Wakil Sekjen Partai dan diberhentikan dari fraksi Partai Demokrat DPR RI. Sementara Andi Alfian Malarangeng, mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, menjadi tersangka kasus korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang. Andi kemudian mundur dari jabatan Menpora sekaligus mundur dari posisi Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat. Keterlibatan Andi dan Angie terungkap lewat nyanyian sumbang Muhammad Nazarudin. Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, telah divonis 4 tahun 5 bulan penjara dalam kasus suap Wisma Atlet. Nazarudin juga dipecat dari Partai Demokrat. Di jajaran Dewan Pembina Partai Demokrat menyusul Siti Hartati Murdaya yang juga menjadi tersangka kasus korupsi, pengusaha sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Demokrat menjadi tersangka kasus dugaan suap kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah. Hartati didakwa memberikan 3 miliar rupiah kepada mantan Bupati Buol, Amran Batalipu. Hartati pun mundur dari posisi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Ali menyatakan korupsi yang membelit kader Demokrat adalah tanggung jawab pribadi dan tidak ada hubungannya dengan partai. Pasca Kongres, sebetulnya secara de facto tidak ada paksi. Paksi itu kalau saya, Andi, dan Anas berseberangan. Kita tidak pernah berseberangan, kita selalu bersama-sama. Sementara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta kader partai yang terlibat korupsi agar segera mengundurkan diri. Bagi kader Partai Demokrat yang merasa tidak sanggup untuk menjalankan apa yang saya sampaikan ini, keluar sekarang juga. Kalau dulu slogannya katakan tidak pada korupsi, sekarang mau apa lagi, Pak? Bersih-bersih tidak ada gunanya, Pak. Kalau akhirnya terbukti ada lagi yang korupsi. Beginilah gambar sampul depan majalah Tempo edisi 17 hingga 23 Desember 2012 yang menyajikan ilustrasi gambar Malarangeng bersaudara. Dalam ilustrasi, Andi Alfian Malarangeng diapit oleh kedua saudaranya, Rizal Malarangeng dan Cul Malarangeng. Ketiganya seolah berhasil memancing di laut. Namun hasil pancingan bukanlah seekor ikan, melainkan gulungan uang dolar raksasa. Tidak hanya sebagai ilustrasi model, namun ketiganya juga diulas dalam laporan utama majalah tersebut. Majalah Tempo membahas mengenai peranan Malarangeng bersaudara dalam mengatur proyek Hambalang. Berdasarkan hal ini, Rizal Malarangeng kemudian menggugat majalah Tempo. Rizal menegaskan dirinya sama sekali tidak terlibat dengan kasus Hambalang, selain hanya bersimpati selayaknya saudara. Rizal juga menegaskan keterlibatan adik dan kakaknya dalam dugaan kasus korupsi proyek Hambalang juga masih belum terbukti. Meski berbeda pola dengan kinerja para penyidik, namun Malarangeng bersaudara berjanji tidak akan menutupi satu hal pun untuk membuktikan tuduhan korupsi atas mereka pada proyek Hambalang tidak benar. Apapun nanti kesimpulan akhirnya, kita semua dapat memetik pelajaran berharga untuk membangun sebuah tata pemerintahan serta sebuah negeri yang lebih baik di masa depan. Asas praduga tak bersalah haruslah tetap dipegang. Kini tinggal ditelusuri siapa yang benar dan siapa yang salah. Temukan data dengan fakta yang ada, baru semua akan terbukti. Setelah meluncurkan bukunya berjudul Habibie dan Ainun yang berisi perjalanan hidup mantan Presiden Republik Indonesia ketiga dengan sang istri almarhumah Hasri Ainun Habibie, kini buku setebal 323 halaman ini difilmkan. B. Habibie hanya berharap film tentang kehidupan pribadinya ini bisa menginspirasi pasangan-pasangan muda dalam mencernakan kesakralan cinta dalam sebuah perkawinan.
Ainun. Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Entah Ainun bisa terus menjadi dokter atau tidak. Entah kita bisa hidup muda atau tidak di sana. Tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Ainun. Kita harus mengembangkan industri strategis. Jadi, kapan saya bisa menyaksikan penerbangan perdana pesawat? Segera. Akhirnya, mimpimu tercapai. Membuat truk terbang untuk bangsa. Sumpah jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kamu itu pemimpin negara. Kalau kamu tidak bisa pimpin tubuhmu sendiri, gimana kamu pimpin tubuh 200 juta orang? Saya janji, saya akan membawa kamu ke cahaya itu. Saya tidak akan pernah tinggalkan kamu. Dengan terus dampingi. Harus berapa kali lagi Ainun dioperasi? Seperlunya. Sampai sembuh. Terima kasih Allah. Engkau telah lahirkan saya untuk Ainun. Dan Ainun untuk saya. Terima kasih Allah. Engkau telah pertemukan saya dengan Ainun. Dan Ainun dengan saya. Kemudian engkau berikan kami bibit cinta yang murni, suci, sejati, sempurna dan abadi. Ainun, jangan tinggalkan saya. Habibie mengaku sepeninggal Ainun, selama sepekan dirinya terus menangis setiap malam menjelang. Habibie bahkan jatuh sakit dan harus menjalani terapi. Dan menulis merupakan terapinya yang paling ampuh, sekaligus mengenang sang istri tercinta, serta membuat hidupnya kembali normal. Dalam pemutaran perdana film Habibie dan Ainun yang diperankan Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari, dihadiri sejumlah pejabat teras nasional, termasuk sahabat Habibie Anwar Ibrahim, mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan. Baharudin Yusuf Habibie mengaku puas dengan akting Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari yang dianggapnya mampu membawa peran pasangan hidupnya dengan baik. Film Habibie dan Ainun akan menjadi salah satu film yang akan diputar di AIFA 2013 pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2013 bersama film 5 cm dari rumah produksi Soraya Intersin Film dan film Cinta Tapi Beda dari Multivision Pictures. Itulah romantika kehidupan dalam keagungan cinta. Sudah sepantasnya jika kisah cinta ini diagungkan dan menjadi cermin generasi kini yang mulai jauh dari arti kesakralan sebuah perkawinan yang penuh cinta.